Halo semuanya, selamat datang di channel saya yang baru ini. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum saya menjelaskan materi apa yang akan saya sampaikan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, perkenalkan nama saya Firmansyah dan umur saya 19 tahun. Baiklah, mungkin segitu saja perkenalan saya. Maka kita akan lanjut ke materi yang akan saya jelaskan, yaitu saya akan menjelaskan tentang if else pada program Java. Pengertian dari if else. Apakah itu if else? If else adalah struktur pengendali atau kontrol struktur yang memungkinkan kita untuk menjalankan blok kode tertentu jika suatu kondisi terpenuhi dan menjalankan blok kode alternatif jika kondisi tidak terpenuhi. Yaitu maksudnya, jika kita membuat program, maka program tersebut mampu membuat keputusan dari apa yang telah kita jalankan dan juga mengulangi tindakan dan menangani logika yang lebih kompleks. Ada terdapat tiga struktur data dalam if-else, yaitu struktur data yang pertama yaitu if kondisi. Kalian pasti bertanya kan apa itu if? If ini adalah suatu kata kunci yang menjalankan suatu program. If ini akan dijalankan jika suatu kondisi itu bernilai benar. Dan juga jika tidak bernilai benar, maka tidak akan ada suatu program yang dijalankan dalam kondisi if ini. Untuk contoh dari if ini akan kita ambil dari cara menentukan nilai mahasiswa. Dan ini adalah sisi flowchart dalam if else. Seperti yang sudah terlihat dalam flowchart, itu terdapat start, conditional, if block, false, dan end. Start itu yaitu memulai suatu program dan kondisinya apa. Jika false, maka dia tidak akan menjalankan program di akhirnya. Dan jika if-nya true, maka dia akan menjalankan program di akhirnya. Untuk lebih jelas lagi, mari kita masuk langsung ke pemrograman if else-nya. Baiklah, kita sudah masuk ke NetBeans-nya dan juga yang pertama kita lakukan di NetBeans ini adalah kita akan memasukkan nilai dari integer. Integer nilai. Jika kalian bertanya apa itu integer, integer itu adalah suatu struktur data yang akan menjalankan jika suatu kondisi jika apa itulah suatu dalam pemrograman itu bersifat angka, misal dari 1 hingga 100. Misal kita masukkan integernya yaitu 80. Jangan lupa diakhiri dengan petik 2. Nah, baru lanjut ke pemrograman yang struktur data yang pertama tadi yang sudah kita jelaskan, yaitu penambahan if dan juga kita masukkan kondisinya. Misalnya kondisinya yaitu 80 itu lebih besar dari sama dengan atau maaf guys, ini ada kesalahan. Nilai lebih besar atau sama dengan dari 80, maka kita masukkan SOUT-nya, itu Anda mendapatkan nilai A. Dapatkan nilai A. Nah, seperti yang sudah ada di pemrograman layar tersebut ini, itu jika kita jalankan, maka yang akan dijalankan yaitu pemrograman dari if. Nah, sebaliknya jika kita menukar integer dari nilainya itu menjadi semisal 60, maka pemrograman ini tidak akan berjalan dengan semestinya. Nah, tidak akan ada suatu kondisi yang terpenuhi dalam pemrograman ini. Baiklah, lanjut ke struktur data kedua. Baiklah, kita sudah masuk ke pemrograman dari struktur data pertama tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan di struktur data kedua tadi, itu if itu adalah suatu kondisi jika kondisi tersebut bernilai benar. Dan juga di sini kita hanya akan menambahkan else-nya. Else ini itu kita tambahkan di dekat
sini, guys. Misalnya else itu kita akhiri dengan tanda kurung kurawal dan masukkan s out-nya maaf Anda gagal. Misalnya maaf Anda gagal. Nah, seperti yang sudah terlihat di codingan ini, jika kita memasukkan integer dari nilainya melebihi dari 80 atau sama dengan 80, maka yang akan dijalankan yaitu pemrograman dari if-nya ini, aksi dari if-nya. Anda mendapatkan nilai A. Dan juga jika kondisi dari if ini tidak terpenuhi, semisalnya di bawah 80, yaitu 50, maka saat kita jalankan, maka kondisi dari else ini yang akan, aksi dari else ini yang akan dijalankan. Maaf, Anda gagal. Baiklah, mungkin sampai sini kalian sudah paham kan mengenai cara pemrograman if dan else ini. Baiklah, lanjut ke struktur data yang ketiga berikut ini. Baiklah, kita sudah masuk ke pemrograman struktur data yang pertama dan kedua ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu di struktur data ketiga, yaitu adalah ada penambahan kondisi. Penambahan kondisi itu yaitu terdiri dari else. Misalnya, ini kan sudah ada else, kita tambahkan if saja. Maka di sini kita akan menukar aksinya. Misalnya, Anda mendapatkan nilai B. Nah, dan juga di sini kita harus memasukkan kondisinya. Misalnya, kondisinya yaitu nilai itu lebih besar atau sama dengan dari 70. Maka kita akan memasukkan kondisi dari pemrogramannya ini. Ini kita tambahkan ya guys supaya bisa apa tuh. Guys, ini kita apa tuh hapus terlebih dahulu. Baiklah, sini masukkan s out. Anda mendapatkan nilai B. Dan juga ini kita tambahkan di bawahnya yaitu else. Else dan juga masukkan s out-nya, semisal s out-nya yang tadi yang sudah kita buat yaitu maaf Anda gagal. Nah, seperti yang sudah terlihat pada pemrograman ini, jika kita memasukkan kondisinya itu melebihi dari 80 ini, misalnya 90, maka pemrograman yang akan dijalankan yaitu pemrograman dari if ini. Dan juga jika kita memasukkan nilai dari integernya ini, semisalnya 70, yaitu sama dengan, maka apa tuh, pemrograman yang akan dijalankan, kondisi yang akan dijalankan yaitu else if tersebut. Anda mendapatkan nilai B. Dan sebaliknya, jika kondisi dari if dan else ini tidak ada yang terpenuhi, misalnya kita memasukkan kondisi yang melebihi dari nilai tersebut, 50, maka aksi yang akan dijalankan yaitu aksi dari else. Maaf, Anda gagal. Baiklah, mungkin sampai ini kalian sudah paham apa yang saya jelaskan dalam pemrograman if else ini. Dan juga saya mohon maaf atas kata-kata saya yang agak lain atau apa tuh kurang mengenakan di hati Anda. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.